Terima kasih. Apa kabar ya? Alhamdulillah baik Bu. Dari mana tadi ya? Tadi dari kelas habis nganterin buku temen. Udah selesai belum sekolah? Oh, udah selesai. Dia datang ke sini itu atas kemauan dia sendiri atau dia direkomendasikan sama temannya? Tadi sih ya kemarin dia sempat ngobrol sama teman dia. Dia direkomendasiin kalau misal dia ada yang mau diobrolin atau apa ke ruangan ibu aja. Oh, jadi berarti dia ini belum tahu ya maksudnya apa. Nah, jadi ibu mau ngejelasin ke dia apa itu proses konseling. Jadi proses konseling adalah proses pemberian bantuan terhadap konseli atau klien untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, konseling itu bisa dia sendiri sebagai seorang murid, bisa klien. Terus konselor itu nggak hanya konselor, bisa guru juga. Dan dalam konseling itu, proses konseling itu ada yang namanya asas-asas. Nah, di situ ada asas kerahasiaan. Kalau misalkan Lia mau cerita permasalahan dia di sini, dia nggak usah khawatir karena rahasianya itu bakalan aman, nggak bakalan bocor kemana-mana. Apa dia udah paham? Apa dia udah siap untuk cerita? Oke, kita mulai aja ya. Apa yang dia merasa kesulitan? Ya, jadi akhir-akhir ini Lia memang lagi banyak tugas. Jadi Lia punya teman. Dia ini akhir-akhir ini sering banget ngajak Lia main gitu. Kebetulan dekat rumah juga. Terus jadi Lia bingung gitu Bu, cara menolaknya yang baik itu gimana biar teman Lia itu nggak tersinggung. Oh, jadi Lia merasa kesulitan bagaimana cara menolak ajakan teman ya? Iya. Dia memang biasanya ngajakin Lia main ya? Iya, sering banget sih Bu. Oh gitu. Terus sebelum Lia datang ke sini, gimana reaksi Lia kalau misalkan diajakin main sama temen Lia? Ya, jadi Lia karena bingung cara nolaknya gimana, takut teman Lia juga tersinggung gitu kan. Jadi Lia terpaksa ikut gitu. Oh, jadi Lia merasa kesulitan. Iya, memang sulit banget gitu. Terus karena memang kita kan deket banget gitu. Jadi kayak susah gitu ya. Memang sebenarnya lebih susah sih menolak ajakan teman kita yang deket ya. Terus jadi Lia gimana ngatur waktu untuk kerjain tugasnya kalau misalkan yang diajakin main sama teman Lia? Jadi ini Bu, sebenarnya Lia kan orangnya yang nggak suka deadline ngerjain tugas gitu Bu. Jadi Lia tuh pengen kalau bisa sebelum waktunya Lia udah selesai gitu. Jadi ya sebisa mungkin Lia ngatur waktunya biar nggak keteteran gitu Bu ngerjain tugasnya. Iya, Ibu juga pernah sih di posisi kamu kayak misalkan kita lagi ada banyak kerjaan gitu, terus ternyata ada kegiatan lain yang harus kita ninggalin kerjaan kita gitu. Kadang kerepotan ya kita. Iya. Oke. Jadi Ibu mau kasih tahu kalian di sini dalam konseling itu ada yang namanya teknik analisis transaksional. Ada proses konseling analisis transaksional dan dalam situ ada teknik asertif namanya. Di dalam asertif itu kita diajarkan untuk bagaimana sih caranya kita untuk menolak ajakan teman kita biar teman kita itu juga nggak tersinggung. Jadi istilahnya menolak teman dengan cara yang baik, karena di dalam teknik asertif itu ada yang ajakannya itu negatif. Sebenarnya kalau untuk main itu kalau nggak berlebihan itu kan baik juga ya, maksudnya untuk menghilangkan stres gitu. Tapi kalau misalkan dia banyak tugas, dia lagi repot gitu kan, otomatis ajakan teman itu jadinya bukan positif lagi tapi lebih ke negatif kan. Iya. Jadi di sini nanti Ibu akan ajarkan dia bagaimana caranya kita menolak ajakan teman untuk biar teman itu nggak tersinggung. Apa Lia udah mengerti teknik asertif itu? Nanti kita belajar ya teknik asertif. Iya. Oh iya, ya. Lagi ngapain? Ini aku lagi ngerjain tugas bahasa Inggris belum selesai. Suruh ngapain emang? Ini udah tugas apa?
disuruh ngertiin gitu, ada artikel banyak banget. Kita banyak banget jurnalnya. Iya. Oh. Siapa sih emang gurunya? Umur loh. Wah, bener. Main yuk, bosan tahu. Nanti ya, tugas aku belum selesai. Nanti malam aja diterusin. Nanti deadline ngerjainnya, aku nggak, nanti malah stres nggak selesai tugasnya. Ya. Besok gimana? Ya udah besok ya. Gimana kita mainnya besok? Kamu sukanya gimana? Apa di mana? Kita ke mall aja besok ya. Tapi bener ya besok ya. Ya. Berarti hari ini. Insya Allah ya. Ya, beda deh. Tapi hari ini kamu selesaiin dulu tugasnya biar besok kita bisa main. Oke. Jadi aku balik dulu ya. Happy ya. Yuk. Nah, tadi kan kita udah belajar nih contoh bagaimana teknik asertif itu. Kamu udah paham belum? Insya Allah paham. Jadi kamu udah tahu ya bagaimana caranya kamu bisa menolak ajakan temen yang negatif. Ibu mau tanya nih sebelumnya, selama ini sebelum ini kamu kalau misalkan diajakin teman kamu main, tanggapan kamu gimana? Apa kamu langsung nolak atau ada penolakan dulu atau kamu langsung ikut aja sama teman kamu? Iya, jadi temen aku kan kalau ngajak main langsung ke rumah aja gitu Bu. Jadi dia ngajak main gitu, main yuk gitu. Aku lagi ngerjain tugas gitu. Terus karena aku bingung nolaknya gimana, jadi yaudah ayo gitu. Aku langsung ikut, ikut main sama temen aku. Jadi nggak ada penolakan gitu ya? Iya. Jadi kamu langsung ikut aja? Itu karena takut temen aku kan tersinggung atau gimana gitu Bu. Jadi nanti takutnya dia nggak mau main lagi sama aku. Oh, jadi kamu kayak nggak enakan gitu ya Iya. sama temen kamu. Tapi temen kamu waktu pas kamu datang, pas dia datang tahu kan kalau kamu lagi ngerjain tugas. Tahu, dia tahu lihat aku lagi ngerjain tugas. Cuman mungkin karena dia lagi bosen kali ya. Ya ngerjain itu emang anaknya juga suka main gitu Bu. Oh, pantesan sih. Oke. Karena sekarang Lia udah tahu bagaimana itu teknik asertif, semoga teknik ini bisa membantu Lia untuk Lia itu menolak teman-teman ajakan teman Lia yang negatif. Mungkin Lia lagi banyak kegiatan, lagi banyak tugas, Lia bisa menolaknya. Apa Lia udah paham? Udah paham. Oke, kalau misalkan nanti Lia setelah ini masih ada permasalahan yang mau diselesaikan atau mungkin masih kurang dalam teknik yang ini, dia bisa datang lagi ke ibu. Kita janjian 2 minggu lagi, gimana? Nanti aku datang lagi kalau memang ada masih kurang gimana nantinya. Oke. Sebelumnya ibu terima kasih ya Lia udah mau datang dan udah mau berbagi cerita sama ibu. Semoga penyelesaian masalahnya dan permasalahan dia itu bisa cepat terselesaikan. Ya aku juga makasih Bu. Ibu udah mau dengerin cerita. Sama-sama. Nah, berhubung waktu konseling kita udah selesai, kita udahin dulu konselingnya ya. Jadi nanti ada juga minggu lagi ya Bu kalau dia masih ada kurang-kurang gitu. Nanti dia bisa datang ke sini aja. Terima kasih ya Bu. Iya, Ya, sama-sama. pamit. Iya, hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lia, masuk Lia. Ya, silakan duduk. Makasih Bu. Udah 2 minggu ya kita nggak ketemu. Iya. Gimana Lia kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Dari mana Lia tadi? Habis dari kelas. Tadi kan istirahat, jam istirahat ya langsung sini aja. Habis makan. Oh, udah makan ya? Udah makan siang. Kemarin kita udah janjian ya, 2 minggu lagi kita bakal ketemu. Terus kita akan bahas masalah ini. Atau mungkin Lia masih punya permasalahan yang butuh Lia selesaikan. Jadi gimana nih Lia? Apa teknik yang kemarin udah kita belajar itu apa bisa Lia terapkan? Apa mungkin masih ada kendala? Iya, jadi gini Bu, kan Lia udah mulai bisa nerapin teknik yang Ibu kasih kemarin, Ibu ajarin kemarin. Nah, udah Lia coba, udah Lia praktekin sama Lia yang suka ngajak Lia main itu. Nah, tapi
ibu Lia itu masih suka marah gitu loh Bu, karena Lia sering banget main, karena kan nggak selalu Lia bisa nolak dia gitu, masih suka ikut main gitu. Jadi dia ngerjain tugasnya itu bisa malam banget atau deadline ya ngerjainnya gitu. Jadi ini ya kayak ibu Lia itu marahin dia karena Lia masih suka main. Iya, jadi Lia karena suka dimarahin itu yang masih ngerasa ya gara-gara main gitu temen Lia, jadi temen Lia ngajak main, jadi Lia ngerasa kesel gitu Bu. Oh gitu. Tapi udah mulai bisa kan ya menerapkan tekniknya itu? Ya bisa. Alhamdulillah, berarti bisa bermanfaat ya teknik yang kita belajar kemarin. Kalau misalkan untuk masalahnya teman Lia kita udah clear, udah selesai, mungkin Lia masih butuh waktu lebih ya untuk bagaimana sih Lia itu menerapkan teknik asertif ini dengan lebih baik lagi dari yang sekarang. Mungkin sekarang udah baik ya, udah mulai bisa menolak, tapi mungkin belum maksimal gitu ya maksud Lia. Untuk masalah yang baru, kalau kemarin kan Lia belum cerita nih sama ibu apa orang tua Lia ngizinin atau mungkin orang tua Lia marah sama Lia karena Lia diajakin main terus, itu kan Lia kemarin belum cerita. Jadi kita punya masalah baru nih istilahnya dari konseling yang kemarin itu. Kalau misalkan ternyata orang tua Lia itu suka marah sama Lia karena Lia itu main sama temen Lia, atau mungkin mainnya Lia itu lama gitu mungkin ya, karena jadi Lia itu kayak lupa ngerjain tugas, atau mungkin Lia punya kegiatan rumah yang belum diselesain gitu ya maksudnya. Oke. Lia udah ngomong belum sih sebelumnya sama orang tua Lia kalau Lia itu sebenarnya pengen nolak ajakan temen Lia tapi kayak masih susah gitu? Belum ngomong ya. Gini, sebenarnya antara dua orang kalau misalkan kita punya persepsi berbeda itu akan menimbulkan salah paham. Mungkin orang tua Lia itu salah paham sama Lia karena taunya orang tua Lia itu Lia tuh masih banyak tugas, tapi kok Lia main terus mungkin Lia masih punya kegiatan rumah, tapi kok Lia diajakin main terus gitu. Terus orang tua Lia mungkin nggak tahu kalau ternyata yang ngajakin itu bukan Lia, yang ngajakin itu teman Lia gitu, dan Lia itu masih susah untuk menolaknya gitu. Kalau misalkan nanti seandainya orang tua Lia marah sama Lia atau orang tua Lia protes sama Lia kalau Lia main, kalau Lia nggak ngerjain tugas atau segala macam yang bikin Lia istilahnya Lia merasa itu jadi suatu masalah gitu, sebaiknya Lia omongin baik-baik sama orang tua Lia. Bu, misalkan misalnya main nih, Ibu sebenarnya tuh saya udah nolak permintaan temennya yang ngajakin main itu bukan Lia tapi temen Lia gitu. Lia juga sebenarnya baik tugas, Lia juga udah berusaha untuk nolak, dan Lia itu udah jauh lebih baik daripada yang kemarin-kemarin gitu. Kalau misalkan kemarin-kemarin itu kalau misalkan diajakin teman itu Lia langsung ya udah ayo gitu, tapi karena sekarang Lia udah tahu bagaimana cara menolak yang baik, jadi Lia udah nggak sering main kayak dulu lagi gitu. Jadi Lia kasih pengertian ke orang tua Lia agar orang tua Lia itu nggak salah paham sama Lia gitu. Terus biasanya tuh yang suka protes sama Lia kalau Lia main terus itu bapaknya Lia atau ibunya Lia? Ibu Lia Bu. Sering protes ya? Iya, jadi suka marah gitu. Namanya ibu-ibu. Iya sih, emang kadang ibu-ibu itu suka lebih over gitu ya sama anaknya. Ya, sebenarnya itu tujuannya baik ya. Untuk Lia juga sebenarnya tujuannya baik, biar mungkin kegiatan Lia, waktu Lia itu lebih bermanfaat atau lebih terkontrol lagi. Kalau main terus kan, sebenarnya main itu juga nggak yang sepenuhnya buruk. Mungkin Lia jenuh, ingin refreshing, main itu boleh, tapi kalau misalkan terus main, terus buang-buang waktu untuk bersenang-senang itu kan yang nggak baik kan. Jadi kayak dia buang-buang waktu. Mungkin maksudnya orang tua itu ngingetin Lia jangan main terus itu mungkin itu. Iya, jadi kan memang dulu tuh sering banget ya main, jadi
kayak tugas itu keteteran karena ya itu karena Lia sulit untuk nolak temen, jadi dianya juga jadi kebeban karena dimarahin sama orang tua, terus tugas-tugas Lia jadi jadi terbengkalai gitu. Jadi karena itu sih. Terus karena Lia kemarin 2 minggu yang lalu datang ke tempat ibu, jadi Lia bisa ngerti gitu cara nolak ajakan temen gitu yang memang seharusnya Lia bisa buat waktu untuk ngerjain tugas. Jadi Lia udah mulai bisa. Tapi dari tapping itu jadi Lia lebih bisa leluasa ya, maksudnya untuk mengemukakan pendapat Lia kalau Lia tuh sebenarnya lagi punya tugas gitu ya. Kalau dulu mungkin Lia lebih ke yang diem aja, ya udah ayo gitu, walaupun sebenarnya hati Lia aduh banyak tugas nih gitu. Oke. Gini sebenarnya Lia, yang seperti Ibu bilang tadi, kalau misalkan Lia punya salah paham atau mungkin orang lain salah paham, lebih baik kita duluan yang meluruskan. Jadi Lia, mungkin orang tua itu nganggapnya karena dulu itu Lia masih masih suka main, dan sampai sekarang pun 2 minggu kemudian Lia belum sempat menjelaskan orang tua, tahunya orang tua Lia tuh suka main terus gitu. Terus mungkin tahunya Lia tuh nggak ngerjain tugas gitu. Iya, memang Lia kalau main ya main gitu, nggak ya cuman pamit gitu bilang. Nah, jadi malah suka kena marah gitu karena Lia belum ada. Terus karena abis pertemuan sama ibu itu Lia nggak ngomong sama ibu Lia, jadi ya ibu Lia taunya Lia cuma main gitu. Mungkin juga kadang itu bikin keresahan orang tua ya Lia, kayak misalkan nih mungkin Lia izin main keluar gitu, tapi ketika waktunya Lia di rumah dan Lia banyak tugas deadline, kayak tanpa kita sadar tuh kita kayak suka mengeluh gitu loh, aduh tugasnya masih banyak nih, aduh tugasnya. Nah mungkin orang tua Lia dengar dan itu yang jadi bahan pertimbangan orang tua. Iya, emang suka ngeluh di rumah gitu, jadi ya karena ikut main gitu sama teman, jadi tugas di rumah banyak. Terus karena di rumah Lia itu sama ibu Lia gitu kan, jadi ya gitu Bu, susah gitu, merasa kesulitan. Oke. Jadi setelah ini apa yang bakalan Lia lakuin untuk menyelesaikan salah paham Lia sama orang tua Lia? Ya jadi Lia mungkin bisa ngomong sama ibu Lia gitu, kasih pengertian ke ibu Lia kalau Lia udah bisa mempraktekkan yang kemana ibu kasih ke Lia gitu, jadi bisa maksimal gitu. Kalau ada tugas-tugas juga Lia bisa maksimal ngerjainnya gitu. Oke, berarti Lia sekarang udah paham ya apa yang bikin kesulitan Lia sebenarnya. Mungkin kesulitan Lia itu nggak cuma hanya tentang menolak ajakan teman, tapi karena mungkin Lia terbebani sama gara-gara Lia diajakin teman main terus, jadi Lia suka diomelin sama orang tua gitu. Ya, kemarin kita udah ngebahas tentang masalah kesulitan Lia untuk menolak. Hari ini kita udah membahas tentang permasalahan Lia yang salah paham mungkin orang tua Lia sama Lia. Iya. Wajar lah, orang tua juga kan kadang kalau misalnya kita nggak kasih pengertian dia suka marah-marah gitu. Iya. Ibu juga kadang suka marah-marah sama anak ibu. Tapi kalau misalkan anak ibu kasih pengertian, Bu, sebenarnya ini begini gitu. Jadi ibu bisa lebih mengerti gitu. Dan ibu sebagai orang tua bisa menurunkan ego ibu. Oh, jadi sebenarnya anak ini butuh ini nih gitu. Jadi bisa lebih mengerti gitu. Ibu berusaha untuk berada di posisi anak ibu yang sebagai seorang murid. Terus ketika anak ibu itu menjelaskan tentang masalah ini loh Bu, sebenarnya begini. Jadi ibu tuh nggak yang langsung marah, ibu nggak menaikkan ego ibu, nggak boleh harusnya begini gitu. Jadi ibu harus lebih pengertian sama anak ibu. Jadi kedepannya Lia berarti tadi mau ngomong baik-baik ya sama orang tua Lia. Semoga masalah Lia sama orang tua Lia dan sama teman-teman Lia yang harus menyelesaikan masalah yang kemarin itu bisa cepat terselesaikan. Dia jadi lebih baik lagi menerapkan teknik asertif yang udah kita pelajari kemarin gitu. Apa Lia udah paham? Ya Bu, alhamdulillah. Terus abis itu nanti setelah
teknik ini, setelah konseling ini, kalau misalkan Lia butuh permasalahan lagi, Lia bisa datang kapan aja sama ibu. Ya kalau misalnya Lia punya masalah yang lain boleh datang lagi ya Bu. Boleh banget. Terus kalau misalkan teman Lia nih butuh masalah gitu, punya masalah terus butuh cerita gitu, dia boleh nih rekomendasiin ke teman dia, datang aja ke BK. Mungkin dia kesulitan untuk cerita sama teman-teman dia karena nggak berani atau malu, bisa datang ke sini. Nah ya, jadi makasih ya Bu sebelumnya Ibu udah mau dengerin cerita Lia, terus masalah Lia di rumah. Ya berhubung istirahatnya bentar lagi udah mau masuk Bu, jadi Lia harus ke kelas. Iya, sama-sama. Ibu juga makasih ya, dia udah mau datang nyempetin. Padahal ini waktu istirahat dia harusnya main. Ya. Ibu juga harusnya makan siang. Oh iya, nggak apa-apa. Ibu mah telat kan, ibu nggak masuk kelas. Oh, iya. Makasih ya Bu. Iya, Lia pamit sama-sama. ya Bu. Iya, hati-hati ya. Waalaikumsalam.